jemaat-Mu Tuhan, Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah minggu pagi kita. Masing-masing baik di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita percaya dan yakin bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita nyanyikan bersama, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing diambil daripada 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakukan imam rasuli kita, imam segala abad dan gereja, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan hadirat Allah dengan lebih lagi untuk boleh menyembah Dia. Kita datang dengan penuh ucapan syukur dan doa kita di hadapannya. Mari jemaat, kita sungguh mengagungkan Allah kita. Kita sungguh memuliakan akan Dia, karena kita tahu dan percaya Dia Allah yang patut disembah dan ditinggikan. Amin. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatimu. Mari katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu,
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau membuat kami terpesona Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya dan yakin sampai saat ini Tuhan tetap menolong kami, memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk keagungan yang luar biasa yang Tuhan telah buktikan bagi kami. Kami yakin dan percaya tiada Allah lain selain Yesus yang kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Ini sembah kami di hadapan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji kebesaran Tuhan untuk minggu Paskah yang kelima ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Engkau. Khususnya kami boleh mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Supaya kami semakin hari semakin berbuah banyak. Sehingga kami tetap tinggal dan kami melekat pada pokok anggur yang benar. Dimanapun kami berada, keluarga kami, anak-anak kami, kami selalu mengucap syukur bahwa Engkau terus melihara kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicara Tuhan, kami terbatas Engkau urapi. Jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja yang dimanapun Tuhan. Biarlah mereka juga bertumbuh menjadi keluarga yang bahagia, menjadi jemaat yang setia, jemaat yang sungguh bertumbuh oleh karena mereka melekat pada pokok anggur yang benar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang kali kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada minggu hari pagi hari ini ada satu tema yang luar biasa yang memiliki satu makna yang luar biasa dan dasar sekali, yaitu persekutuan gereja menopang segala ranting untuk tetap tumbuh. Persekutuan gereja menopang segala ranting untuk tetap tumbuh. Diambil dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kita boleh baca bersama dimanapun kita berada, di rumah, di gereja maupun ada dimanapun. Inilah firman Tuhan yang berkata demikian dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 terakhir. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagia dan bersukacita orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang baik. Firman Tuhan ini dengan satu tema persekutuan gereja menopang segala ranting tetap tumbuh. Nah, hari ini kita boleh melihat satu bagian yang sangat penting sekali. Apa itu gereja? Apa itu gereja dengan G besar, dengan gereja dengan G kecil? Gereja dengan kapital yang besar G. Gereja adalah seluruh umat Kristiani yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan telah dibaptis dan mereka mengaku dengan mulut bibirnya Yesus adalah Tuhan. Itulah gereja dengan G kapital besar. Nah, gereja dengan G kapital kecil itu adalah suatu gedung, suatu tempat, suatu ruangan di mana umat Kristiani berkumpul untuk berhimpun bersama dan mereka bisa memuji, menyembah Tuhan dan melakukan kegiatan rohani yang lainnya. Itu gereja dengan G kecil. Nah, apa itu persekutuan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persekutuan adalah suatu himpunan jamaah, himpunan orang-orang yang sudah percaya tadi, di mana mereka bertekun dan mereka berdoa dalam pengajaran Alkitabiah dalam kasih Kristus. Itu ada terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Nah, dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat 1 dan 2 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah yang pengusahanya. Kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus bicara soal kualitas. Akulah pokok anggur yang benar. Berarti itu bicara soal quality. Bapa-Kulah pengusahanya. Karena dia datang dari atas, maka Bapanya lah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, di-cutting, dan mereka akan jadi kering, akan dibuang, dicampakkan ke dalam neraka. Tapi yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ayat ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi ayat 4 berkata luar biasa, tinggal dalam Aku dan Aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam Aku. Nah, saudara kekasih, ayat 5 juga kita coba simak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tinggal pada pokok anggur yang benar, kita tinggal di dalam dia, stay on focus with Jesus Christ, kita fokus pada Tuhan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah banyak. Karena di luar Aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ayat 6 berkata demikian lagi, barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang. Nah, ini mengerikan. Sebagai jemaat yang bersekutu, kita juga kalau tidak tinggal di dalam persekutuan himpunan bersama untuk mendengarkan firman yang benar, doktrin yang benar, nah kita tidak menjadikan hidup ini berarti.
Bahkan dikatakan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi kering, lalu dibuang, dicampakkan ke dalam api. Mengerikan sekali. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hal yang paradoks terjadi, kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kita semua orang percaya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ayat 8 berkata demikian. Yang terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 1 tadi bicara soal kualitas hidup, quality of life. Nah, ayat 8 ini bicara soal quantity. Kalau kamu tinggal dalam Tuhan Yesus, kamu tinggal dalam firman, kamu akan berbuah banyak. Ini bicara soal quantity. Jadi kita bersyukur sekali, saudara kekasih. Dalam pertumbuhan gereja, kualitas dan kuantitas adalah dua aspek yang saling melengkapi. Dalam persekutuan gereja, kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam gereja bersama dengan orang yang sudah percaya. Kita hanya tidak dituntut kualitas, tapi juga akan menghasilkan suatu kuantitas. Pertumbuhan gereja, kualitas dan kuantitas itu adalah dua aspek yang saling melengkapi. Tidak mungkin kalau kita hanya bicara kualitas tapi nggak ada jemaatnya. Tidak mungkin kalau kita hanya bicara soal kuantitas kalau tidak berkualitas. Tapi puji Tuhan, kita berbicara soal hal ini adalah pengertian yang sudah Tuhan berikan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1-8 tadi. Pengertian yang dibersihkan, saudara kekasih. Kalau kita lihat di sini, dibersihkannya. Ayat 2, dibersihkan artinya apa? Dibersihkan artinya dipangkas, dipotong supaya rapi. Muncullah satu kedewasaan rohani. Jemaat yang dipotong, dibersihkan itu akan mereka menjadi maturity, menjadi dewasa rohani. Disinilah mereka akan bertumbuh menjadi jemaat yang bertumbuh dan berkualitas. Dan waktu mereka sudah berkualitas, maka mereka akan menyampaikan hal-hal yang benar, doktrin yang benar. Maka persekutuan gereja ini makin lama makin bertambah banyak. Itu disebut kuantitas. Hal ini Yesus mengajarkan kepada kita. Ayat 1 dan ayat 8 adalah kualitas, adalah dasar dari kuantitas. Kalau tidak kuantitas akan bisa menyelewengkan. Kalau gereja ramai tapi tidak punya kualitas akan menyeleweng. Tapi kita ingat, kuantitas bukanlah kualitas. Sebaliknya, kualitas bukanlah kuantitas. Tetapi bekerja seiring, maka kualitas dan kuantitas akan bersama-sama menghasilkan satu jemaat persekutuan yang kuat. Saudara kekasih, beberapa tahun yang lalu, 32 tahun lalu, saya sudah mengenal almarhum Pendeta Diki. Beliau khotbah di rumah sebagai rumah misi sudah 32 tahun. Itulah khotbah pertama disampaikan. Dan dalam 25 tahun ini saya bersama dengan beliau bersama-sama dalam pelayanan. Satu mobil, satu pesawat. Bahkan kami pernah tidur bersama-sama di daerah-daerah yang kumuh. Tapi beliau tidak pernah mengoceh, tidak pernah mengeluh. Dari belum sakit, sampai sudah sakit, sudah sembuh, pelayanan bersama. Itu satu hal yang memoris yang tidak bisa dilupakan. Tapi yang saya belajar adalah pengajaran dari almarhum, dia mengajarkan doktrin yang benar, kualitas. Ini yang saya belajar sehingga saya mempunyai pengalaman pribadi dengan yang luar biasa. Dia memiliki satu kualitas, dia ingin membangun jemaat yang berkualitas dan baik. Memang kami sama-sama pernah kuliah S2 di STT Jeffrey, tapi kita bersyukur sekali. Kita boleh menjadi matetes Kristus. Artinya kita menjadi murid Kristus bukan karena kita mau buat, tapi karena kita bersandar pada pokok anggur yang benar. Waktu kita bersandar pada pokok anggur yang benar, kita memiliki satu hal, bahwa kita melekat pada firman-Nya. Firman-Nya menjamah, menguatkan kita. Dan waktu kita berada di dalam duniawi, di dalam dunia ini, kita tidak duniawi, tapi kita mencerminkan bahwa kita lah memiliki kualitas, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberikan satu luar biasa. Sudah diberikan Roh Kudus yang bisa membedakan mana duniawi, mana yang tidak. Sehingga kita boleh memunculkan dalam satu persekutuan bahwa kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa, quality of life yang luar biasa. Jemaat kasih oleh Tuhan Yesus. Mengapa banyak orang Kristen waktu muda kelihatan doktrin yang bagus, tapi sudah begitu terkenal, sudah diundang di mana-mana, tiba-tiba mereka sudah menjadi salah arah.
Akhirnya cenderung kepada teologi kemakmuran. Tapi orang yang benar, yang tinggal pada pokok anggur yang benar, mereka akan memiliki tetap kualitas yang luar biasa. Mengapa banyak penginjil, pendeta, waktu masih muda sangat rendah hati, tapi begitu sudah terkenal, mereka menjadi sombong. Mengapa? Karena itulah, karena kedagingan yang menguasai dia, sehingga kita tidak lagi tinggal pada pokok anggur yang benar, tapi kita tinggal dalam keegoan kita, sehingga kita muncullah hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan kita pada pagi hari ini, marilah tinggal di dalam aku, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa kehidupan Kristiani harus berbuah di tengah-tengah keluarga? Kenapa kehidupan Kristiani harus berbuah di antara sesama saudara seiman dalam persekutuan gereja? Mengapa kehidupan Kristiani harus berbuah di tengah-tengah masyarakat dan di mana kita berada? Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang kudus. Karena dialah Mesias, anak Allah yang hidup, membuatkan kita semakin hari terus dibersihkan supaya kita mencerminkan bahwa kita memiliki quality of life. Kita memiliki doktrin yang benar untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Dimanapun kita ditempatkan, kita menjadikan hidup ini sangat berarti. Karena apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus memimpin saudara. The Holy Spirit guys our personality. Roh Kudus telah memimpin kehidupan personalitas kita. Mengapa kita harus berbuah? Karena dalam diri setiap orang percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sah bahwa kita ada memiliki Roh Kudus sehingga kita bisa berbuah, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jemaat yang kekasih, bagaimana rahasia hidup berbuah? Rahasia hidup berbuah adalah tinggal, stay on focus. Tinggal dalam aku dalam kamu, dalam Yohanes 15 ayat 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kan kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi, Yesus berkata, aku. Dia tidak berkata, akulah pohon aras di Libanon, akulah pohon beringin. Tidak. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saudara berbayangkan, pokok anggur paling sejempal, segede jempol dia punya pohon, tapi dia punya ranting-ranting, bisa menampung ranting yang begitu banyak buah anggur. Itu menandakan bahwa dia adalah pokok anggur yang asli, bukan pohon aras Libanon yang gagah perkasa. Dia adalah memang Mesias, anak Allah hidup yang sudah memilih kita, sehingga dia katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kenapa? Kita tinggal dalam pokok anggur yang benar, kita akan memiliki buah. Sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tinggal di dalam Kristus Yesus, jangan takut akan kegagalan. Kalau tinggal dalam Tuhan Yesus, jangan takut akan segala hal yang membuat kamu di dalam situasi dunia ini kamu kecewa. Jangan. Kalau kita emas, kalau kita api, ngapa takut? Kalau kita adalah emas, kita tidak takut api. Walaupun dibakar, kita tetap emas. Tapi kalau kita adalah emas palsu, kita mempunyai doktrin yang tidak benar, kita termakan dengan segala hal yang dikatakan adalah ilah-ilah zaman di dunia ini. Sehingga kita tidak memiliki buah yang baik. Malah, pagi hari ini, saudara kekasih, konsep buah menurut kehidupan Kristiani adalah barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur yang benar, kita dibuang. Kita akan menjadi layu, kering, tidak ada berguna lagi. Tapi ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Artinya saudara kekasih, buah merupakan tanda kehidupan. Ada kehidupan kalau kelita pohon berbuah, oh ada hidup. Sama dengan kita lihat orang Kristiani, kalau dia tidak berbuah, dia seperti mayat yang berjalan, tidak menghasilkan buah, berarti tidak ada tanda kehidupan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Sama dengan perhimpunan dalam persekutuan di dalam gereja. Kalau kita jadi orang Kristiani, kita bertumbuh semakin hari semakin bertumbuh. Karena kita tinggal dalam pokok anggur yang benar. Kalau buah merupakan adalah tanda kehidupan, kemudian kedua, buah merupakan tanda adanya pertumbuhan. Kalau buah tidak ada tanda pertumbuhan, maka berarti orang Kristen tidak bertumbuh.
karena tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Dan buah adalah merupakan tanda kematangan. Buah, kalau satu pohon dia berbuah matang, berarti ini hasilnya bagus, buah matang. Tidak mungkin pohon jeruk akhirnya pohon durian. Gak mungkin sebaliknya pohon durian hasilnya pohon jeruk. Ya, pohon yang indah yang tinggal pada pokok anggur pasti menghasilkan hal-hal yang indah. Karena tinggal pada anggur yang benar, dia akan memberikan satu doktrin yang benar. Kemudian buah merupakan tanda dari jenis. Dan terakhir, buah merupakan tanda derajat hidup. Dari mana kita? Cara gaya hidup kita, cara kita bicara, perilaku kita, orang semua tahu siapa kita sebenarnya. Nah, saudara-saudara kekasih, bagaimana menghasilkan buah-buah kehidupan Kristiani? Bagaimana tandanya bahwa kita boleh menghasilkan buah yang baik, yang luar biasa? Persekutuan gereja menopang segala ranting tetap bertumbuh. Amin. Tapi persekutuan gereja harus bertumbuh dalam satu doktrin yang benar. Sehingga gereja bukan hanya lambang gedung, tapi gereja adalah orang-orang di dalamnya memiliki doktrin yang benar dan memiliki kualitas hidup yang benar. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menentukan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekasih. Saya bersyukur bisa menemani hamba almarhum Pendeta Diki, Dr. Diki. Selama 25 tahun dalam pelayanan bersama. Dia tidak pernah mengajarkan doktrin yang salah. Selalu doktrin yang benar. Karena dia memang menguasai bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Tapi bersyukur sekali. Hal-hal lain yang dia selalu ingatkan saya. Dalam bahasa Latin yang saya paling ingat adalah magna es veritas et prevalebit. Utamakan kebenaran, maka engkau akan menang. Sampai hari ini saya tetap menjadikan hamba abang saya brother Pendeta Diki. Selalu saya ingat, saya meneladani dia, bagaimana dia setia, bagaimana dia menyampaikan doktrin yang benar, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk tidak lagi melihat hal yang lain, tapi tetap fokus pada mission. Maka saudara kekasih, hal-hal yang apa yang kita buat supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Ada 7 hal penting. Pertama, jadikanlah hidupmu harus dalam terang, tinggal dalam pokok anggur benar. Kenapa? Dikatakan lagi Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Hanya sedikit waktu lagi terang ada padamu. Percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Hidup dalam terang. Hidup dalam terang bagaimana? Tinggal pada pokok anggur yang benar, maka kita bisa melihat terang. Sehingga kita boleh menerangi kegelapan. Kedua, hidup melimpah dengan perbuatan kebenaran dan keadilan. Bukan hanya perbuatan baik. Kalau baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti baik. Itu sebabnya kita menjadikan hidup ini berlimpah dengan segala perbuatan kebenaran dan keadilan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Hidup melimpah dengan perbuatan kebenaran dan keadilan. Yang kedua. Yang ketiga, hidup mengasihi Allah dan sesama. Di dalam Matius 22 ayat 37 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan dengan segala jiwamu dan dengan segala akal budi. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita hidup pada pokok anggur benar, maka kita mengasihi sesama kita. Kita bukan mengasihi diri kita sendiri, kita dengan ego kita, tidak. Kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang-orang yang hidup dalam persekutuan dalam gereja. Kita saling membangun bersama. Seperti kisah Rasul 2 tadi. Kita memberi dalam kebersamaan, kita membangun, menopang bersama, memberi pada orang kekurangan. Kalau kita berlebih, kita beri ke orang pada kekurangan. Tapi itu sebabnya kuncinya adalah kita mengasihi sesama. Yang ketiga, yang keempat adalah hidup dalam pengudusan. Kalau kita mau berbuah banyak, tinggal pada pokok anggur, kita dituntut untuk hidup semakin kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang kelima, hidup senantiasa diberkati Tuhan. Kalau kita mau berbuah, mari kita sungguh bersandar kepada firman Tuhan, pada pokok anggur yang benar. Dikatakan tadi dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jadi kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak, demikian kalau kamu adalah murid-murid. Saudara-saudara kekasih, kita mau diberkati, tinggal dalam firman-Nya. Tidak bisa di luar firman. Kalau kita tinggal pada firman Allah, maka kita bertumbuh. Hal yang saya belajar dari almarhum adalah selama saya pelayanan kebersamaan, kami tetap terus diingatkan, jadikanlah hidup ini teladan. Jadikanlah hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pikirkan kepentingan sendiri. Pikirkanlah hal bagaimana kalau Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan menyampaikan kebenaran. Kita menjadi corong Allah sehingga misi must go on. Misi bisa berjalan. Karena apa? Karena kita menyampaikan firman kebenaran. Karena amanat agung Kristus Matius 28 kita sampaikan pada semua orang sehingga mereka bisa melihat bagaimana hidup ini, bahwa Allah adalah Allah adalah Allah yang kudus, yang esa, yang telah mengutus anaknya Mesias sebagai anak Allah yang hidup. Untuk menjadikan hidup ini, kita boleh menjadikan hidup ini berarti kita menyampaikan suara Allah dimanapun kita berada. Kita tidak usah lagi mengatakan neko-neko, tapi belajar untuk tetap senantiasa tinggal dalam firman-Nya dan senantiasa hidup kudus. Yang keenam, hidup memancarkan 9 aroma. Saudara ingat, kalau kita tinggal di pokok anggur yang benar, kita akan memancarkan 9 aroma Kristus. 9. Artinya apa? Diadakan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Apa itu aroma Kristus? Pertama adalah kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri, self control. Mari, kalau kita tinggal pada pokok anggur yang benar, kita akan menghasilkan 9 aroma Kristus yang kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang 7, yang terakhir, hidup setia memberikan Injil. Kita yang tinggal pada pokok anggur, kita tetap setia memberikan Injil. Saya bersyukur sekali untuk Pak Jamie dengan teman-teman tetap bisa komunikasi dengan para misionaris. Tetap kita hidup di dalam pemberitaan Injil, karena Injil adalah harus dikumandangkan. Kita menjadi corong Allah, kita orang yang percaya menjadi corong Allah, menyampaikan kebaikan, kebesaran Tuhan, bahwa Dialah anak Allah yang hidup, yang memberikan kita jaminan hidup untuk dapat memiliki hidup yang kekal. Saudara kekasih, perempuan pokok anggur dalam Yohanes 15 menjelaskan, sangat jelas sekali, bahwa pokok anggur itu adalah lambang dari Tuhan Yesus. Kita sebagai jemaat yang dikasih, mari kita melekat pada pokok anggur yang benar. Suatu kita tinggal dalam pokok anggur yang benar, maka kita akan menghasilkan buah banyak. Kalau kita menghasilkan buah banyak, maka kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan diri kita yang kita beritakan, yang diagungkan, hanya kita kembali kepada Engkaulah yang dipermuliakan. Engkaulah Tuhan, anak Allah yang hidup. Engkaulah yang diagungkan selama-lamanya. Sehingga hari-hari kita boleh menjadikan hidup ini, kita boleh menjadikan hidup ini menjadi berarti. Karena saudara dan saya, kita semua orang percaya adalah matetes Kristus. Artinya, kita adalah murid-murid Kristus yang sejati, yang tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Sehingga dimanapun saudara menghadapi situasi apapun yang tidak enak sekalipun, walaupun kendati pun, meskipun, tetap kita kumandangkan bahwa Mesias adalah anak Allah yang hidup, yang menghidupkan, membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah banyak, karena kita tinggal pada pokok anggur yang benar. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah gereja GMI Korintus. Berkatilah hamba-hambamu yang ada di dalam. Berkatilah jemaat, berkatilah majelis, berkatilah mereka yang berupaya siang malam bekerja. Berkatilah mereka Tuhan. Biarlah gereja ini bertumbuh, tetap mengumandangkan Injil Kristus. Di mereka setia, karena mereka mau bertumbuh. Karena GMI Korintus ini mau tetap tinggal, jemaatnya mau tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Sehingga dimanapun mereka nanti menghadapi tantangan hidup, menghadapi hal-hal yang lain, menghadapi hal ilah zaman, mereka tetap eksis berdiri. Bukan karena gedungnya, karena di dalamnya ada hamba-hambamu, ada perhimpunan jemaah yang setia kepada Engkau, sehingga mereka memiliki kualitas. Dan waktu mereka memiliki kualitas, mereka akan memancarkan satu hal,
Mereka akan memberikan satu doktrin yang benar, ajaran benar. Dan mereka menikmati kuantitas di mana jemaat ini bertumbuh menjadi jemaat yang boleh menjadi saksi bagi banyak gereja lain. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang mulia. Engkau berkati Ibu Diki yang akan meneruskan dalam sisa waktunya. Biarlah anak-anak mereka, cucu anak-anak mereka boleh bertumbuh dan semua jemaat boleh bertumbuh karena kasih karunia-Mu nyata dalam setiap kehidupan anak-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memberi, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar bersama. Dan biarlah setiap firman yang ada mendapat tempat dalam hati kami. Dan boleh kami melakukan itu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah kami boleh memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Berkati persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkati juga setiap pekerjaan bahkan usaha jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, layakan persembahan ini di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara persembahan kita dijalankan, mari kita nyanyikan pujian kita, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu dan jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk semua kasih dan kebaikan yang Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, untuk pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar,
bahkan untuk persembahan yang sudah kami berikan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima. Biarlah lewat ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Charles Prayoga, yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi kami, umat-Mu pagi ini. Pakailah hamba-Mu lebih lagi, anugerahkanlah kekuatan dan kesehatan, agar hamba-Mu terus dapat menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk tim media yang terus setia bekerja, agar ibadah kami boleh terus berlangsung dan dapat diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan hidup, baik di dalam usaha, pekerjaan, kesehatan dan perekonomian keluarga. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh, bahkan mungkin ada yang terpapar COVID-19. Tuhan, berikanlah semangat, berikan kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau boleh menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan juga bekerja lewat setiap obat-obatan, bahkan makan minum yang mereka konsumsi, untuk mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikan dan studi mereka, dengan metode pembelajaran yang sangat terbatas Tuhan saat ini. Tuhan, kami mohon, mampukanlah mereka untuk dapat menerima setiap pelajaran yang disampaikan. Untuk anak-anak kami yang memasuki masa-masa ujian, kenaikan kelas ataupun kenaikan tingkat, berikanlah kepintaran dan daya ingat yang baik bagi anak-anak kami. Dan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian dan menantikan hasil, Tuhan, berikan keberhasilan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini, secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga hamba-hamba-Mu yang masih merasakan duka. Untuk keluarga Pak Hengki Pinangkaan, keluarga Ibu Yudin, keluarga Kak Oli, dan juga keluarga Bang Roy. Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Hapuskanlah air mata mereka. Biarlah penghiburan yang dari surga terus mereka rasakan, sehingga mereka dimampukan untuk mengerjakan pelayanan dan menjalani hari-hari yang ada di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di garis depan. Tuhan, kami berdoa, tolonglah mereka ya Tuhan. Mereka yang Tuhan pakai untuk menyampaikan misi Allah bagi suku-suku bangsa yang belum mengenal kasih Tuhan, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Berkati dan lindungilah mereka ya Bapa. Tuhanlah yang menjadi penolong atas segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dalam pelayanan. Tuhan juga yang menolong jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar hati mereka tetap diteguhkan dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Pit Hengkesa, keluarga Pak Happy Maradia, keluarga Pak Adi Bulima, keluarga Pak Jolis, keluarga Pak Abner, Saudara Harmon dan juga Daniel Dongmo, juga untuk keluarga Pak Zakir Imanalef. Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan, dalam membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tolonglah presiden kami, para menteri dan semua kepala daerah Tuhan, agar dapat bergandengan tangan di dalam membangun bangsa kami
dan dalam menangani persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berikan ketegasan kepada pemerintah dan tim Satgas dan kesadaran bagi masyarakat di dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena ini sangat mempengaruhi perkembangan COVID-19 ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pemerintah dan seluruh masyarakat boleh bersama-sama dengan serius menjaga protokol kesehatan Tuhan, sehingga dapat meredam penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu supaya COVID ini boleh dihalau dari negeri kami, bahkan bumi ini. Mengingat belakangan ini Tuhan, ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan COVID. Bapak, kami berdoa, tolonglah kami untuk bisa bersama-sama Tuhan menjaga diri kami, bahkan lingkungan kami agar tetap sehat. Terima kasih Bapak. Pendistribusian vaksin juga yang masih terus berjalan, kiranya dapat dilakukan secara merata sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan NTT dan NTB dan juga Malang pasca musibah yang dialami. Tuhan, biarlah mereka dapat bangkit kembali dan untuk menata kehidupan mereka ke depannya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk KRI Nanggala yang beberapa hari lalu hilang. Tuhan, tolonglah agar pemerintah dan juga seluruh masyarakat bisa bersama-sama berdoa untuk ditemukannya kembali kapal ini. Secara khusus dalam upaya pencarian, kami berdoa agar KRI ini boleh segera ditemukan dan penumpang yang ada di dalamnya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Untuk daerah-daerah lain yang mungkin tidak dapat kami lihat, namun juga mengalami berbagai persoalan, bahkan musibah. Bapak, kami berdoa, biarlah Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat, boleh memberikan pertolongan-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Peganglah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi damai yang diberinya. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Segenap alam sujud sambil memuji-Mu, olehnya damaiku tambah. Duka hilang lenyap,
jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan. Yesuslah saja ku harapkan. Harta yang terbesar oleh Yesus diberi, yaitu damai dan gemar. Ia datang segera, berkat-Nya tak berperi bagi yang percaya sebenar. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku. Yesuslah saja ku harapkan. Yesuslah saja ku harapkan. Kami ucap syukur padamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, supaya kami tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar. Karena Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, sehingga kami boleh pegang mekat pada pokok anggur, sehingga kami boleh berbuah banyak. Terima kasih oleh Tuhan Yesus, kita mendoakan orang yang berulang tahun pada pagi hari ini. Khususnya untuk Ibu Christina Siahan, Engkau berkati hamba-Mu, sehingga dia menjadi ibu yang senantiasa setia mendampingi suami dan keluarga mereka. Engkau berkati berserta anak cucunya. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dalam keluarga ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu dan juga untuk Bapak Opung Ruth Dolly. Engkau juga memberkati ulang tahun tanggal 2 Mei. Engkau berkati, Tuhan pimpin supaya terus melalui hamba-Mu ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Pakailah mereka-mereka yang berulang tahun pada 1 Mei dan 2 Mei ini, supaya nama-Mu saja yang terus diagungkan, dipuji dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga malam pagi hari ini kami bersyukur dan kami boleh mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita ambil saat duduk sejenak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.